Sengketa Indonesia dengan Australia. Perihal Pulau Pasir sampai dengan saat ini sepertinya tidak menemukan titik temu. Seperti yang sudah kita semua ketahui, bahwasanya kedaulatan wilayah NKRI bagi Indonesia adalah harga mati. Namun di sisi lain, hasrat memiliki Australia terhadap Pulau Pasir juga tak terbendungkan. Hal ini tentu menjadi benturan prinsip dan kepentingan atas kedua negara. Kemelut yang tak terselesaikan tentu bisa berdampak buruk. Bahkan ketika tidak ada kata sepakat, peperangan adalah menjadi pilihan terakhir yang tidak bisa dihindari. Indonesia yang sedang membangun image sebagai negara yang membawa perdamaian bagi dunia, seolah sedang dihadapkan pada sebuah ujian yang sangat sulit. Hal ini tentu diperlukan kehati-hatian dalam mengambil sebuah keputusan atas nasib dan status Pulau Pasir. Apakah akan dibiarkan lepas atau tetap dipertahankan hingga tetes darah terakhir dengan cara yang baik atau dengan ketegasan dan kekerasan kalau memang diperlukan? Menakar kekuatan kedua negara, baik itu Indonesia ataupun Australia, untuk menjebak siapa yang akan menjadi jawara dalam sebuah pertarungan, tentu tidak bisa dijadikan dasar yang kuat untuk menarik sebuah kesimpulan. Meski di atas kertas Indonesia kalah dari segi jumlah dan teknologi persenjataan, namun kembali lagi itu hanya data di atas kertas, karena pertarungan sesungguhnya adalah di medan pertempuran. Kita bisa belajar dari konflik Rusia dan Ukraina. Ketika di atas kertas, Rusia mengklaim mampu meratakan Ukraina dalam hitungan hari. Namun nyatanya hingga saat ini, kurang lebih 9 bulan, perlawanan yang alot masih diberikan Ukraina dan itu melenceng dari perhitungan Rusia. Indonesia sebagai bangsa yang besar tentulah tidak bodoh. Merespon konfrontasi Australia dengan agresif, tentu itulah yang mereka harapkan. Hal ini bak dua pilihan yang sulit. Mendiamkan Pulau Pasir diambil begitu saja atau tanpa perlawanan akan menimbulkan persepsi bahwa Indonesia adalah bangsa yang lemah dan juga penakut. Namun di sisi lain, ketika respon yang ditunjukkan adalah agresivitas menggunakan senjata, tentu akan berdampak buruk bagi reputasi Indonesia sebagai negara non-blok yang memperjuangkan perdamaian dunia menjadi rusak. Dan itu juga yang diharapkan oleh Australia, karena merusak citra Indonesia di mata dunia adalah bagian dari tujuan Australia. Indonesia adalah bangsa yang pintar, dan itulah mengapa Indonesia selalu tidak pernah kehabisan akal dan cara untuk menghadapi Australia. Sikap yang elegan dan anggun tentu yang akan selalu ditunjukkan Indonesia terhadap Australia. Tetap tersenyum seolah mengalah dan tetap ramah adalah jalan ninja Indonesia menyelesaikan sengketa ini dengan cara yang sangat halus. Bagi rakyat Indonesia, istilah membunuh tanpa menyentuh tentu bukan sesuatu yang asing di telinga. Mengakhiri hidup seseorang tanpa meninggalkan bekas dan jejak adalah cara kerja dari ilmu ini. Membunuh tanpa menyentuh adalah istilah lain dari bagaimana ilmu gaib bekerja secara tak kasat mata. Dari Sabang sampai Merauke, budaya atau praktik-praktik mistis rata-rata dimiliki semua daerah di Indonesia. Hanya saja memiliki istilah atau sebutan yang berbeda-beda dalam bahasa pemahaman. Santet elu tenun guna-guna adalah berbagai istilah penamaan ilmu magis, namun memiliki arti yang sama. Di Indonesia kita mengenal banyak suku yang memiliki keahlian atau kemampuan ilmu magis yang sangat hebat. Sedikit contoh seperti suku Dayak Kalimantan, suku Osing Banyuwangi, dan suku Baduy Banten. Berbicara soal ilmu jarak jauh tentu mereka ahlinya. Menumbangkan seseorang tanpa menyentuh dari jarak jauh adalah bukan sesuatu yang mustahil bagi suku-suku ini. Melumpuhkan pasukan Australia tanpa harus berhadapan langsung adalah cara yang tepat, sekaligus ampuh untuk memukul mundur dan mengalahkan mereka. Hal ini sekaligus menjadi soft mental bagi pasukan Australia, bahwasanya di luar teknologi persenjataan yang mereka anggap Indonesia sangat minim di bawah mereka. Ternyata Indonesia memiliki sebuah kekuatan yang besar, yang secara nalar tak masuk akal. Bagi sebagian besar negara maju, ilmu magis dapat dianggap sesuatu yang tidak nyata.
Dan hal ini justru menjadi sebuah keuntungan dan celah bagi Indonesia untuk mendapatkan kemenangan dalam pertempuran. Karena sudah belum tentu mereka bakal tidak akan menyangka dan tak ada persiapan untuk menangkal serangan-serangan magis yang sifatnya tak kasat mata. Jatuhnya satu demi satu pasukan Australia tanpa tahu apa sebabnya juga akan berdampak pada jatuhnya mental pasukan yang lain. Sebelum akhirnya hal ini akan berdampak yang lebih besar dengan jatuhnya mental Australia sebagai sebuah negara. Bayangkan betapa pusingnya dan bingungnya seorang jenderal perang pengatur strategi ketika melihat pasukannya tumbang satu demi satu di medan perang tanpa tertembus peluru satupun dan tanpa tahu apa penyebabnya. Bisa saja seorang jenderal perang menjadi gila atas sesuatu yang tak masuk akal terjadi pada anak buahnya. Indonesia adalah bangsa yang besar, keanekaragaman suku bangsa yang dimiliki adalah kekuatan besar yang tak dimiliki bangsa lain. Inilah juga menjadi salah satu pembeda Indonesia dengan negara lain. Dan dengan hal ini pula, mengapa negara-negara besar layaknya Amerika dan sekutunya tidak berani sewenang-wenang dan berani menjajah Indonesia di masa sekarang? Bayangkan saja, negara mana yang tidak tergiur melihat sumber daya alam Indonesia yang melimpah? Berapa keuntungan dan kekayaan sebuah negara yang akan diperoleh ketika bisa merampas sumber daya itu dari Indonesia? Tapi nyatanya, di masa sekarang tak ada satupun negara yang berani menginvasi Indonesia untuk mendapatkan itu semua. Tentu negara-negara besar itu bukan tanpa perhitungan. Karena sekali gegabah, mereka mengambil sebuah tindakan. Mereka juga sadar bahwa Indonesia akan melumat mereka tanpa belas kasihan. Indonesia yang sekarang tidaklah seperti Indonesia di masa penjajahan zaman dahulu. Kuat dan eratnya persatuan, rasa senasib sepenanggungan, rasa saling memiliki dan rasa saling menjaga sudah tak perlu diragukan lagi, tertanam di jiwa-jiwa rakyat Indonesia. Hal ini tentu menjadi sebuah energi dan spirit yang besar untuk membawa Indonesia sebagai negara berkembang menjadi sebuah negara besar dan maju di masa yang akan datang. Mempertahankan dan memperjuangkan Pulau Pasir agar tetap menjadi wilayah Indonesia adalah contoh kecil bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara akan menjaga dan melindungi sekecil apapun sebuah wilayah di negeri ini. Kedaulatan NKRI adalah menjadi sebuah harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Jayalah Indonesia, salam persatuan.